proposal misalnya, analisa proposal apakah proposal saya sudah bagus atau belum. Nah, itu kita tinggal menggunakan perangkat AI yang bisa membantu kita. Misalnya contoh supaya ada masukan ya. Misalnya contoh pakai ChatGPT atau pakai Kiwen atau pakai Grok, apa aja boleh yang punya kemampuan untuk menganalisa. Nah, dari analisa itu nanti akan mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Dan masukan itulah yang membantu kita untuk menemukan ide-ide ya, ide-ide baru. Kemudian dari ide-ide baru itu kemudian kita bisa minta mesin itu sendiri untuk membantu mencarikan dan memperbaiki bagian mana yang harus diperbaiki. Misalnya eh, contoh-contoh yang bisa kita kembangkan seperti itu. Contoh misalnya seperti ini, saya punya contoh punya mahasiswa, kemudian kita minta untuk kemarin kebetulan konsultasi dan kita coba untuk dianalisa. Misalnya eh, seperti ini. Jadi proposal itu kita upload di sini, kemudian kita berikan pesan analisa evaluasi proposal ini, berikan masukan serta saran agar menghasilkan tesis yang berkualitas dan submit di jurnal bereputasi. Maka kemudian akan diberikan apa namanya analisa begini, kelihatan nih ya, Ya, Bante, kelihatan. misalnya seperti ini. Contoh misalnya, topik relevan apa, landasan teorinya. Misalnya ada beberapa apa yang kurang. Misalnya analisa fenomenologi interpretasi IPA misalnya ya. Kemudian apa namanya beberapa proposal ini data. Ada beberapa data seperti ini yang misalnya mengutipnya yang tidak konsisten diberikan masukan. Kekuatan metodologinya diberikan masukan. Kemudian kelemahannya. Nah ini kelemahannya inilah yang menjadi penting ya. Misalnya di sini ada agribisnis, bukan misalnya ada hal-hal yang eh, kearifan. Nah ini kan tipe-tipe gini ya, diberikan masukan. Misalnya nilai-nilai jadi misalnya sepertinya kayak begini. Misalnya seperti ini. Nah ini salah satu contoh. Misalnya di halaman berapa langsung diberikan masukan di sini. Kekurangan keadaan dalam tinjauan pustaka misalnya kayak apa? Tinjauan pustaka kurang memberikan sintesis kritis terhadap eh, penelitian yang ada. Nah, ini contoh ya. Proposalnya lebih banyak mencantumkan temuan tanpa menganalisa secara mendalam. Nah, ini dalam kajian pustaka. Kemudian integrasi nilai-nilai Buddhis lokal dengan agribisnis dapat lebih didukung membahas studi global regional misalnya di praktek pertanian di mana misalnya gitu ya. Ini. Kemudian metodologi tidak menentukan ukuran sampel misalnya gini ya. Ruang lingkup apa namanya temporal satu siklus pertanian. Kurang apa namanya membahas implikasi praktisnya kayak apa. Seperti ini. Kemudian masalah formal kutipan. Nah, ini diberikan masukan-masukan cara kutipannya kalau ada yang keliru. Baru direkomendasikan seperti ini. Nah, rekomendasi inilah rambu-rambu buat kita untuk kita memperbaiki seperti itu. Jadi kan ini kan lebih cepat dan apa tepat ya menurut saya ya, itu. Karena ini sifatnya mesin, maka kita pun harus ngecek ya, ngecek dengan baik. Ini seperti ini. Tangani pertimbangan pertimbangan etis apa, kemudian manfaat bahan visual tambahan. Nah, baru disimpulkan seperti ini.
Jadi dari sini bisa juga diminta untuk memberikan apa namanya jadi dokumen seperti ini. Jadi kita minta untuk apa namanya memberikan revisi ya dari analisa tadi. Ini diberikan masukan dalam bentuk dokumen langsung seperti itu. Jadi maksudnya bahwa kita akan lebih kritis seperti itu. Ini kita minta tuliskan, dituliskan juga revisinya kayak apa. Artinya ketika ada hal-hal yang perlu, kita bisa juga minta untuk direvisi kayak apa. Bagian mana yang harus direvisi. Nah ini poin-poinnya sudah kelihatan ya, seperti ini. Ini. Jadi teman-teman bisa menganalisa gini, kemudian mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Sehingga sekurang-kurangnya proposal yang Anda buat itu nanti apa namanya memberikan pemahaman yang komprehensif ya, yang komprehensif seperti itu. Ini salah satu contoh apa namanya ketika kita mau revisi. Kemudian ketika teman-teman juga kesulitan misalnya kira-kira antara teori yang saya gunakan, kemudian rangkuman-rangkumannya, apakah juga dari substansi itu, kalau saya akan membuat kisi-kisi kayak apa, lah itu juga bisa dimintakan untuk memberikan rambu-rambu seperti itu. Memudahkan ketika kita luput dari pemikiran kita, loss dari pemikiran kita mendapatkan informasi lebih cepat seperti itu. Nah, ini cara-cara kita untuk menulis dan kemudian Anda lacak juga, carikan konsep-konsep teori dasar, teori grand teorinya ya, grand teori, teori mendasar dari variabel yang Anda punya. Ditulis siapa, kapan, kemudian diterbitkan tahun berapa. Apakah ada buku yang terbaru yang diterbitkan terkait dengan teori ini. Nah, Anda bisa lacak seperti itu untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Karena dalam hal ini teman-teman mungkin tidak punya eh, atau tidak memiliki buku-buku yang lengkap seperti itu. Ini contoh ya seperti itu. Nah, untuk itu silakan kalau teman-teman nanti misalnya mau mendalami ini, kemudian sudah mendapatkan enggak teori itu, tujuannya adalah ketika nanti Anda dapat sumber-sumber buku, Anda cek dan download buku-buku yang ada. Cari bukunya, misalnya seperti itu. Dan itu pendapatnya siapa, tahun kapan ditemukan. Nah, dengan begitu Anda punya grand teori, kemudian apakah ada penelitian-penelitian yang terkait dengan variabel yang Anda kembangkan yang ditemukan oleh si A, si B, si C itu. Kemudian yang Anda kembangkan hal yang baru apa? Sekarang jadi penelitian kini. Maka disitulah mendapatkan novelty dari kajian-kajian pustaka yang ada seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Bante, sharing aja Bante. Saya pernah mengupload, hmm, belum selesai sih, tapi saya upload, terus dikasih masukan seperti yang tadi Bante tunjukkan. Saya coba perbaiki, lalu saya coba upload lagi, tapi tetap aja selalu ada kelemahan ya Bante ya. Karena ketika saya upload lagi Iya yang, dong. jadi kita harus berapa kali ya Bante ya untuk ngeceknya ya Bante ya. Karena saya coba Eh, 2 kali, 3 kali masih ada aja. ya maksudnya beberapa kali itu tahu rambu-rambu ketika nanti ada pertanyaan apa namanya pertanyaan dari penguji proposal misalnya Anda sudah tahu. Oh ini ada yang kurang memang saya kok gitu loh. Oh ini saya sudah lengkap. Kadang-kadang yang diberi masukan pun kadang-kadang ada yang tidak substansial. Yang penting terkait variabel-variabel induk inti yang ada, kemudian sudah mendapatkan teori, Anda lengkapi, ada yang kurang, berarti saya rasa ketika nanti apa namanya ujian proposal, Anda sudah aman dalam arti eh, tinggal paling mungkin eh, redaksional yang simpel-simpel seperti itu. Jadi memang kok ada saja ya mesin itu ya, karena dia lihat dari berbagai sisi. Setelah diperbaiki kemudian dilihat sisi lain seperti itu. Jadi sekali dua kali mungkin oke lah ya. Sekali dua kali oke supaya nanti Anda tahu kekurangannya. Sehingga nanti ketika luput dari pertanyaan-pertanyaan apa namanya eh, penguji, Anda juga aman, aman bisa jelaskan gitu.
dan tidak sama sekali hilang gitu saja. Mm. Oke, baik Bante, terima kasih. Jadi kalau misalnya juga ini kan utamanya teman-teman yang penelitian kualitatif. Yang penelitian kualitatif itu harus juga punya gambaran yang utuh dulu. Kalau enggak, nanti ketika turun ke lapangan mau tanya apa, enggak jelas. Ada yang kualitatif enggak ya sini ya? Yang kualitatif ada enggak ya? Kemarin ada yang kualitatif ya? Contoh misalnya yang kualitatif ya. Dari penelitian tadi adalah kualitatif. Kemudian setelah kita cek, misalnya nilai-nilai Buddhis agribisnis itu apa sih yang ada? Lah ketemu berbagai macam lah. Kemudian eh, kita kembangkan ya, eh, tuliskan indikator nilai ini untuk panduan wawancara. Kemudian diberikan seperti ini, indikator panduan wawancara nilai-nilai agribisnis. Ketemu seperti ini pertanyaan-pertanyaannya. Ini kan membantu banget. Sehingga ketika ke lapangan, kita tidak tangan kosong, tidak ngawur. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya indikator ini, kira-kira ada 8 indikator ini, akan kita carikan, kita jadikan kerangka teori, dan ini akan ditulis di akhir variabel kalau di kuantitatif ya. Kalau di penelitian kualitatif berarti di akhir kajian fokus pada nilai-nilai ini. Fokus dari nilai-nilai ini. Ini kan salah satu sub subtema atau dari kriteria yang dikembangkan. Kalau teman-teman berarti variabel. Nah, ketika variabel kemudian sub-sub variabel sebagai untuk instrumen kisi-kisi akan dibuatkan begini. Ini kan membantu membuat kisi-kisi ya penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif. Jadi apakah ini bagus dan nanti dibaca lagi, oh ini kurang bagus, perlu saya edit, saya kembangkan, begitu loh. Sama dengan buat kisi-kisi instrumen untuk penelitian kuantitatif pun begitu. Kadang-kadang kita tidak runtut cara kerja pikiran kita, lompat-lompat karena mungkin saking cepetnya pikiran kita ya. Karena terlalu cepat mikirnya jadi lompat-lompat gitu. Kalau ini kan runtut, runtut dari misalnya nilai-nilai itu dari pencarian benar tanpa kekerasan, misalnya seperti ini. Kemudian ada sub lagi misalnya di sini nilai-nilai agrobisnis dalam panduan wawancara dibuatin lagi. Nah, kemudian prinsip-prinsip Buddhis dalam kehidupan. Nah, ini dibuatkan poin-poinnya juga. Artinya apa? Ini sangat membantu banget ketika misalnya kita untuk kualitatif ya. Contoh ini indikator ritual yang ada di tempat itu dibuatin poin-poin. Nah ini kadang-kadang nggak terpikirkan kita. Justru dari sub-sub variabel yang dikembangkan itu nanti kita akan kita jadikan redaksi paragraf di akhir kajian variabel. Jadi kajian-kajian teoritis itu. Jadi kajian teoritis di akhir variabel itu sudah ada definisi operasional yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan variabel ini adalah ini. Nah, terdiri dari poin-poin apa, koma yang akan dikembangkan seperti itu. Gitu. Ini contoh ketika kualitatif itu mau ke lapangan ini sudah banyak, punya panduan wawancara sudah banyak sehingga tinggal mengembangkan seperti itu. Jadi kita mau ngapain itu jelas gitu loh, mau ngapain jelas. Sehingga variabel itu pasti akan jelas gitu. Yang lain yang baru tercerahkan kemarin, jadi kalau jadi karena
aplikasi sebagai tool, maka ya yang kita akan jalankan, nggak akan bisa jalankan seperti kemauan kita. Kecuali kita pinter dalam menulis prompt dengan baik, pasti akan mendapatkan informasi sangat jelas. Kalau misalnya eh, nggak terlalu kuat, kita membuat prompt, pasti memberikan rambu-rambu kita untuk mendapatkan kajian-kajian itu. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya Bante. Ya, Bante nanti ketika kita ujian proposal maupun tesis itu harus menunjukkan, misalkan kita referensi dari berbagai macam buku, itu harus misalkan cukup PDF, buku berbentuk PDF itu boleh, atau memang buku berbentuk fisik gitu Bante. Terima kasih. apa saja Mas, apa saja eranya udah beda kok. Sekarang kalau buku fisik malah nggak dapat kadang-kadang. Karena nggak pernah beli buku, nggak pernah ke perpus kan, kadang-kadang kan nggak dapat buku fisik. Yang banyak bahkan kedapatkan buku-buku yang elektronik, PDF apa, is oke Mas, nggak ada masalah karena eranya beda kok. Justru saya sendiri kalau dikasih buku hard copy lebih seneng kasih soft copy, bawanya gampang. Hmm. Bante izin. Di chat Ya, ada link Google Drive yang isinya judul-judul mahasiswa Bante. Minggu lalu saya ingat Bante menyampaikan bahwa Bante akan memberikan stabilo hijau jika itu sudah bisa dilanjut, lalu yang kuning kalau misalnya ada revisi sedikit dan lain sebagainya. Tadi saya lihat belum semua di ini ya Bante, ya, belum semua di apa diberi yang tanda. belum hijau itu yang kemarin ketika yang belum jelas-jelas ya, ada juga 3 orang yang belum jelas ya. Lainnya sih sudah oke ya. Yang kemarin masih variabelnya ada berapa variabel yang nggak jelas ya. Itu kalau yang sudah oke mantap itu kan udah tinggal jalan ya. Hmm. Jadi apa namanya yang sudah oke ya. Saya rasa yang udah mantap-mantap ya. Pramudita ada ya di sini nggak ya?
Pramudita ada nggak ya? Belum hadir Bante. Aprilisa ada nggak ya? Tidak hadir, Bante. Gimana? Tidak ada di Zoom, Bante. Tidak ada ya. Maya ada nggak ya? Maya tidak hadir juga, Bante. Mas Satya ada nggak ya, Mas Satya ya? Mas Satya juga tidak ada di Zoom, Bante. Nggak ada ya. Soalnya yang ini yang masih ragu-ragu gitu kan, subjeknya nggak jelas. Pelestarian budaya lokal itu maksudnya apa? Nggak fokus kemana gitu. Nanti kan bahaya kalau seperti itu. Nanti nggak, arahnya nggak jelas gitu.
Yang eh, Mas Dedi ini gimana ya? Ya, Eh, Bante. ini prestasi prestasi apa ya? Prestasi akademik, Bante, dalam mata pelajaran pendidikan agama Buddha, Bante. Iya, tapi kan persoalannya ini kaitannya dengan minat belajar, lingkungan belajar. Karena yang mempengaruhi prestasi itu kan tidak hanya itu. Cari variabel Y-nya yang tidak prestasi ya, karena diukur susah. Karena kalau nanti prestasi susah, kesulitan. Karena kalau hanya nilai, nilai apa? Sekarang nilai kan nggak hanya nilai eh, angka. Itu kan nanti kesulitan untuk Anda mengkonversikan nilai, ada nilai angka, tidak. Nah itu nggak kelihatan. Kalau semua pakai skala kan gampang gitu loh. Kalau pakai skala. Baik, Bante. Matur nuwun, Bante. Ya itu supaya kelihatan. Yang lain ada pertanyaan? Jadi kalau pola Anda ngerjakan dengan baik dan menyediakan referensi dengan baik, saya rasa cepat ya. Karena banyak, kalau apalagi kajian pustaka. Kajian pustaka itu Anda cari eh, jurnal-jurnal yang terkait dulu, kemudian nanti di situlah menemukan kajian pustaka itu membantu menemukan novelty, kebaruan. Sehingga kebaruan itu kalau sudah kajian pustaka dulu, aman ya. Oke, aman seperti itu. Ada pertanyaan lain silahkan. Supaya nanti nggak ambigu ya, Pak, kayak paparkan dulu poin-poin pentingnya. Jadi kajian pustaka dan kerangka teori. Hmm. Ini ya fokusnya ya, konsepnya di sini. Tujuannya memberikan landasan teori, mengidentifikasi penelitian sebelumnya, menemukan celah penelitian, gap research, dan menemukan konteks dan relevansi penelitian. Tinjauan terhadap teori, hasil penelitian sebelumnya, fakta yang mendukung penelitian biasanya mencakup referensi berbagai sumber. Fungsinya apa? Membantu peneliti memahami topik secara mendalam, menghindari duplikasi penelitian, dan memberikan dasar untuk membangun argumen hipotesis. Di sini nih. Kerangka teorinya, maksudnya kerangka teori ini adalah struktur atau rangkaian konsep teori yang digunakan sebagai dasar menjelaskan fenomena yang diteliti. Ini loh. Dan menghubungkan variabel-variabel penelitian. Sehingga di sini udah jelas ya. Jadi menyusun landasan logis untuk penelitian dengan menjelaskan hubungan antar variabel dan teori yang relevan. Ingat, variabel dan teori yang relevan ya, bukan jurnal yang relevan. Di atas ini adalah jurnal-jurnal ditemukan
Di sini hubungan teori tujuannya apa? Ini. Fokus pada teori spesifik, dipilih peneliti untuk mendukung penelitian. Disusun secara sistematis menjelaskan hubungan sebab akibat korelasi antar variabel. Kalau itu variabel korelasi, kalau pengaruh ya pengaruh. Kemudian memberikan arah, fokus pada penelitian, membantu merumuskan hipotesis dan menjadi panduan sebagai analisis data ya. Maka kajian variabel itu, definisi operasional variabel sudah ada di sini, kerangka teori. Nah, kerangka teori yang ada definisi operasional variabel itu nanti yang akan diturunkan di bab 3 sebagai membantu untuk menyusun kisi-kisi di bab 3. Maka di sini sudah dituliskan secara redaksional dalam bentuk paragraf ya, bukan poin-poin. Nanti di kisi-kisi sudah poin-poin. Bedanya apa? Kajian pustaka lebih luas, mencakup berbagai literatur yang memberikan gambaran umum tentang topik. Kerangka teori lebih spesifik, berfokus pada teori tertentu yang relevan dengan variabel penelitian. Tidak lari ke sana kemari. Fokusnya kajian pustaka mengeksplorasi penelitian terdahulu dan konteks, sedangkan kerangka teori berfokus pada hubungan antar variabel berdasarkan teori yang dipilih. Maka kalau nggak ketemu teori, ya bingung penelitian kita. Kalau kuanti ya, kalau kuanti. Posisinya, kajian pustaka biasanya menjadi dasar untuk membangun kerangka teori. Jadi yang dikaji dari atas membangun kerangka teori, kemudian kerangka teori dibuat setelah kajian pustaka untuk merumuskan landasan penelitian yang lebih terarah. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya mengulas berbagai penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen, termasuk teori komunikasi, psikologi, pemasaran, seperti itu. Kerangka teorinya menjelaskan bagaimana teori social learning teori digunakan untuk memahami hubungan antara paparan iklan dan media sosial dan keputusan pembelian. Seperti itu. Contohnya kalau dikaitkan seperti itu. Ini poin-poin yang apa namanya yang kadang membingungkan kita. Apalagi yang tidak membaca panduan ya. Kadang-kadang nggak membaca panduan, pokoknya dibuat aja. Akhirnya nggak tahu menempatkan kajian pustaka ditaruh di kerangka teori ditaruh kajian pustaka nggak jelas. Kalau ini sudah jelas seperti ini. Jadi ketika Anda melakukan kajian pustaka ya jurnal, maka kalau nggak ada jurnalnya, apa yang mau dikaji? Itu loh maksud saya begitu ya. Kenapa mending mundur teratur? Karena yang mau dikaji ini nggak ada pustakanya. Nah, kita mau nulis apa di kajian pustaka sebagai dasar untuk membangun landasan teori yang kita buatkan. Maka kan mending mundur daripada mikir malah nggak jadi. Nunggu orang neliti ya kapan ada orang neliti gitu. Ada gambaran ya? Ini seringkali bingung para mahasiswa untuk menuangkan ini. Nggak bisa bedakan kajian pustaka dengan kerangka teori. Nah, kerangka berpikir itu udah alurnya dari variabel tadi, hubungan sebab akibat itu dituliskan dalam kerangka berpikir. Logika nalarnya kayak apa. Gitu. Maka kalau membuat flowchart ya pakai flowchart yang baik gitu loh.
jangan tarik-tarik nanti setelah dijadikan PDF pada copot. Ada copot, itu kan repot ya. Ya pakai apa namanya flowchart atau Visio gitulah. Gitu. Jadi nanti jadi jelas gitu loh. Banyak yang kadang-kadang nulis apa hubungan variabelnya susah gitu loh. Harusnya gampang misalnya kan kadang-kadang nulis gini aja susah gitu loh. Makanya harus jelas misalnya seperti itu. Kalau misalnya ini ke sini ya ke sini jelas kan? Ini jelas. Ini ke sini jelas. Ini loh. Ini kan jelas gitu loh. Kadang-kadang gini nggak jelas. Kadang-kadang ini taruh ini dari sini ditarik ke sini. Seperti ini. Kan nggak jelas. Kalau ini moderasi nanti. Kelihatan ini ya. Nah, kadang-kadang membuat apa namanya kerangka berpikir di sini X1, X2, Y. Ini kalau seperti ini harus ada di dalam bab hubungan variabel yang dimasukkan di bab 3 seperti ini. Baru di bawah dijelasin. Kalau kerangka berpikir ya variabel X1 ini apa? Redaksionalnya. Jelas. Ya, ini kadang-kadang ditarik-tarik, apalagi nggak di grup misalnya ya, nggak di grup, di copy, nanti ketika nyoba satu-satu protol ya, jadikan PDF protol. Ini contoh-contoh yang sederhana yang kadang-kadang nggak diperhatikan. Yang namanya nulis tesis itu mulai dari pengetikan, tanda baca, tanda koma, itu dikoreksi betul. Kemudian sitasi itu dikoreksi betul. Jelas ya, sudah di kepala ya gambarannya ya. Gimana Jesslyn? Udah jadi? Oh, belum Bante, masih setengah. Ini Setengah saya apa? baru di ini bab 1 karena kemarin judul saya baru di okein sama Bante setelah sekian lama. Ya bukan di, Tidak, saya tidak nggak ada. nyetujui. Kamu siap tidak kan? Aku hanya bilang gitu kok. Siap Bante. Jadi Cuma penjelasan terakhir tadi antara kerangka teori apa itu yang menjadi penting yang nanti jadikan sebagai dasar untuk Anda atau teman-teman semua untuk melakukan kajian ya. Yaitu saya dikirimkan ke
Ada pertanyaan ya? Jadi maksudnya kalau dengan tahu alur seperti itu, nanti nulisnya itu sudah terarah. Utamanya yang tadi ada yang kualitatif ya, apa tadi itu yang kualitatif eh, harus punya fokus dan nanti tidak karena banyak yang penelitian kualitatif nggak tahu arah, begitu ujian sangat kacau. Lagi bimbingan tidak intensif. Banyak kemarin sangat kacau. Karena apa? Karena tidak tahu mau ditulis apa, ngomongnya apa. Nah, yang belakangan yang kualitatif betul-betul wawancara ditulis detail begitu baru dikembangkan dan kemudian dianalisa dengan baik. Sekarang kan banyak alat untuk menganalisa ya. Mas Alfred gimana? Masih membuat bab 1 Bante, karena kemarin ganti judul juga yang terakhir Bante. Oh gitu ya. Iya Bante. Membuat proposal itu ya mungkin 3 hari lah jadi lah ya. Terusnya 3 hari gitu. 3 hari butuh waktu 6 jam udah cukup sebenarnya. Sehari 2 jam gitu. Wah, nggak mungkin Bante lah. Makanya kan eh, apa jurus-jurus jurnal-jurnal itu yang dikumpulin dulu. Ditaruh di Mendeley atau taruh di tempat baru digunakan analisa. Tuh. Nah, kalau mau kajian-kajian pustaka, silakan juga menggunakan misalnya teman-teman yang mau menggunakan yang tidak malas baca dan apa namanya nggak ketemu-ketemu yang dibaca, silakan pakai inilah. Walaupun gratis-gratis kan bisa beberapa yang masuk ketemu. Anda tinggal masukin ke sini di library sini nanti Anda tinggal dianalisa saja ketemu. Jadi apa namanya eh, tinggal upload PDF-nya ke sini seperti gini. Saya temuan-temuannya apa di sini langsung keluar nanti ya. Jadi sudah diupload sih. Baik secara metodologi, kemudian abstraknya, temuannya, metode yang digunakan, tinggal diklik-klik ini saja yang kanan ini. Nanti akan keluar sini. Jadi nanti akan keluar jurnal-jurnal yang Anda upload di sini akan keluar sebelah kanan sini kalau ada tentang apa yang kamu tanyakan di sini. Kalau misalnya eh, temuannya misalnya di situ tambahkan nanti ada temuan yang muncul di sini seperti itu. Nah, nanti ada temuan-temuan sini, tinggal diupload di sini. Saya kita buat lagi misalnya tinggal dimasukkan ke sini.
Jadi kalau Anda masukkan ke sini, jurnal-jurnal ada berapa, nah, kalau gratisan pun lumayan lah ya. Baru nanti apa diupload ke sini. Gitu. Ini kan membantu banget untuk melakukan kajian pustaka, isinya apa saja sih di dalam itu. Temuannya yang sesuai dengan apa gitu. Contoh seperti ini, saya masukkan ada sekian jurnal misalnya sini ya. Langsung ada temuannya di sini ya, keluar ya. Ini makalah ini berfokus pada adaptasi lintas budaya, evaluasi psikometri dari versi Indonesia. Ini sebelah kanan ini ada apa namanya? Ada temuan-temuannya. Saya di sini resultnya apa? Tinggal tambah lagi misalnya metodenya apa, tambahkan lagi. Di sini akan ketemu kalau Anda mengkaji tentang metode-metodenya. Nah, ini kan ketemu ya, metodenya apa. Saya seperti ini. Di setiap artikel sudah ada ya metode-metodenya ya. Nah, ini kan sudah menjadi bahan kajian pustaka ya. Jadi tadi metode, kemudian apalagi yang dimasukkan di atasnya, misalnya ada tadi result konklusi, misalnya di sini tambah lagi. Atau misalnya variabel apa Anda tambahkan sendiri yang mau cari, bisa juga seperti itu. Atau temuannya misalnya. Atau riset gap-nya ada tidak Anda nemukan ya. Ini temannya. Setelah gini baru diekspor aja ini. Ekspor ke Excel misalnya. Ekspor ke Excel. Udah, nanti sudah ketemu di Excelnya, tinggal baca di Excelnya. Sesuai dengan yang kita pilih-pilih ini. Biasanya agak lama, tergantung apa namanya yang kita punya jurnal berapa banyak. Biasanya dikirim ke email ya, email yang diloginkan ke sini. Oh, masih proses. Nah, ini langsung ya. Langsung dikirim ke email. Langsung dibuatkan Excel. Ini ya, udah langsung misalnya resultnya apa, langsung ketemu ini ya. Kemudian metodenya, temuannya apa di sini dari jurnal tadi ya. Ya kita gini udah kelihatan nih ya. Jadi kalau kita nggak cepet kan sayang ya. Mesti bisa cepet kalau gini nih. Ini isinya apa, kemudian apa, ditemuannya di sini udah kelihatan. Judulnya apa, tinggal di
Jadi langsung kita tahu, kita langsung taruh di paling atas ini misalnya. Kan membantu banget ya nih ya. Jadi judul tadi apa, judulnya ini, konklusinya apa, riset gap-nya apa, ada di sini. Kalau banyak jurnal ya satu-satu lah, nanti digabung gitu. Yang penting jurnal-jurnal terkait dengan judul Anda. Jadi kan cepet ya mau kajian pustaka gitu. Jadi semakin apa, semakin mengerucut dan kemudian ya membuat kita tidak blok mental ya. Aduh kok susah ya buat proposal. Nggak susah kalau yang penting memang teliti, kemudian logika alurnya, kumpulkan jurnalnya, dibahas satu persatu, masing-masing jurnal dapat yang terkait gitu. Hanya gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan kalau yang masih bingung atau nggak dapat pencerahan gitu ya. Bante izin bertanya lagi Bante. Ya, Bante untuk apa namanya jurnal sebagai referensi penelitian itu harus jurnal dari misalkan dari mahasiswa S1 itu boleh atau cari jurnal yang minimal dari mahasiswa S2 atau S3 gitu Bante. Terima kasih. eh, jurnal itu bukan S1, S2 yang nggak ada masalah ya. Karena kan kajian jurnal itu kan juga itu hasil penelitian. Tapi kan jurnal-jurnal yang juga cari jurnal-jurnal yang internasional, jurnal-jurnal pakai misalnya yang terkait itu dengan misalnya Scopus misalnya ya, jurnal terindeks Scopus misalnya itu juga boleh. Baik Bante, terima kasih. Ya, Bante, izin tanya Bante. ya, Untuk yang tesis ini kan yang sekarang ketentuan pribadi, ketentuan yang terbaru itu ada minimal 10 artikel jurnal internasional yang bereputasi, yang terakreditasi, 5 artikel karya ilmiah dosen pembimbing, 10 karya ilmiah dosen STIAB, dan artikel jurnal ST. Itu kita bisa dapetinnya secara cepat gimana, Bante? maksudnya gimana? Karena kalau ya ini kan kita harus ada jurnal-jurnal yang untuk tesis ini kan seperti 10 jurnal internasional bereputasi yang dosen pembimbing karya ilmiah dosen STIAB, 10 jurnal STIAB Semaratungga. Lalu kita nggak bisa akses ke apa tadi yang resi apa itu? Yang nggak bisa akses gitu buat dapat Repositori ya Bu Mary. kita dapat. Ya, betul. Gimana ya Bante ya? Ya gampang tuh ya. Kalau kamu cari jurnalnya siapa,
Misalnya jurnal saya, Anda cari di Google Scholar gitu, langsung ketik nama saya gitu, keluar. Nama dosen kampus siapa, keluar di situ. Banyak dosennya. Begitu. Jadi, apa namanya, bisa dari situ. Cara carinya gampang. Misalnya cara cari di sini misalnya ya. Misalnya di sini ya. Udah keluar ya gini ya. Klik gini. Ini udah ada jurnalnya banyak ini. Hingga yang cocok, yang sesuai dengan mana yang Anda tinggal ambil aja. Misalnya siapa lagi, misalnya seperti ini misalnya ya. Udah ada gini. Dosen-dosen misalnya jurnal yang jurnal Semangatunggal ya, ketik aja jurnal. Misalnya gini, Anda lihat di sini misalnya di Subasita atau di yang Semangatunggal Jurnal, di sini kan langsung ada banyak, udah tinggal tahun berapa, Anda cari yang dekat-dekat dengan penelitian Anda. Lalu kalau nggak sesuai dengan judulnya gimana? Ya cari isinya yang cocok gitu loh. Di pendahuluan, di mana ada yang cocok misalnya di dalam jurnal itu misalnya ya. Caranya gitu. Jadi kan pasti ada yang cocok ya. Misalnya salah satu jurnal apa, jurnal di sini yang agak dekat-dekat dengan penelitian Anda, seperti itulah caranya. Bisa dipahami ya? Iya, Bante. Kalau yang karya ilmiah, kalau yang karya ilmiah seperti apa, Bante ya? Karya ilmiah, ya, jurnal itu karya ilmiah. Oh, oke. Karena di sini ada 5 artikel karya ilmiah dosen pembimbing, terus 10 karya ilmiah dosen STIAB. Apakah boleh yang 5 dosen pembimbing itu udah masuk 10 dosen KB, Bante? Jadi tinggal tambah 5 lagi, atau bagaimana, Bante? Kan lima karya ilmiah dosen pembimbing, 5, 10 lagi Oh, dosen tambah 10 kampus lagi gitu di loh. luar dosen pembimbing, Bante. Kalau enggak gitu masa mana dipisah-pisah sih. Oke, Bante. Dan Anda tinggal cari-cari di sini di Google Scholar sini misalnya eh, siapa saja yang ada dosen kampus Anda lihat, penting ada seperti itu. Nah, di sini kan bisa juga untuk apa ngecek apakah ada misalnya seperti ini ya. Ini ada key 1. Nah, ini download aja gitu loh.
di Google Scholar ini. Nah, caranya apa? Caranya menggunakan ini, dipakai apa namanya? eh Pakai Google Chrome, kemudian cari Rapid Journal Quality. Ini. Jadi Anda cari eh, ini ya, Rapid Journal. Ini Rapid Journal Quality Check. Nah, ini di add gitu. Yang ini. Aplikasi ini loh di Chrome. Nanti ketika cari di Google Scholar tadi Google Scholar keluar seperti ini tadi Q1. Jika cari lagi yang ada Q berapa lagi? Yang ada Q1-nya bereputasi berarti kan ditunjukkan ke sini yang ada. Tadi di atas saja yang ada ya. Nah, cari yang ada Q1, Q2 bereputasinya di sini. Kalau tidak ya cari desain direct gitu loh ya. Eskohost gitu loh. Ini ada Q1-nya yang satu di sini. Terkait judulnya Bu Mary ini. Nah, kalau hanya mindfulness saja ya banyak. Jadi tinggal cari, maka tadi pakai ini pemeriksaan kualitas jurnal cepat. Kalau bahasa Inggrisnya ya ini Rapid Journal Quality Check. Ini di install gitu. Setelah install di sini keluar, begini dicek gitu, diklik supaya bisa aktif. Ini. Nah, kalau hanya mindfulness banyak sekali loh. Q1 ini. Nah, ini sudah bereputasi ya di sini nih carinya. Yang gampang. Ya, Jasrin ya. Iya Bante baru tahu. Bante maaf, maksudnya Carinya Q1 tidak di itu Utamas. gimana ya Bante? Lain. Maaf Bante, maksudnya Q1 itu bagaimana ya Bante? Q1 itu berarti ini adalah SJR indeks Scopus 1. Ini loh ada indeks SJR. Oh berarti kalau Q1 itu yang bereputasi ya Bante? Ya jelas. Q1, Q2, Q3 itu bereputasi ya. Bante sekalian tanya lagi Bante, kan saya sudah kumpulin jurnal. Cuma saya nggak tahu itu jurnalnya bereputasi atau tidak. Bisa dicek nggak Bante kalau yang sudah di-download? Bisa dong judulnya taruh sini aja di Google Scholar ini. Oh, Dengan oke. dengan tadi yang sudah mengaktifkan Rapid ini. Rapid. Tapi hanya ini khusus untuk di Chrome ya. Kalau di Opera, di Mozilla, di Safari itu cari cari yang ini di Safari. Rapid Journal Quality Check Safari gitu. Silakan coba ini pakai Google Chrome ya. Kan bantu banget itu kan. Jadi kalau nggak tahu ya cari ya bingung.
Nggak, cari di Skimago jurnalnya, nanti isinya belum tentu dapat kan. Oh, Di Google Scholar ini di sini langsung dapat. Lokti 1 misalnya ya. Q3, Q2. Ini ada Bante, Q1 juga. Banyak sekali ya mindfulness ya berkaitan dengan ini ya. Bante, saya sudah menambahkan di Chrome saya yang Rapid Journal Quality Checks. Bante boleh bantu saya nggak Bante untuk ini Bante, saya izin share ya. Mana saja yang harus Ya, di, ya start screen dulu. ya ini Bante sudah. Lalu di sini kita bisa select ranking Bante. Boleh dibantu nggak Bante yang perlu Udah, diaktifkan? itu aja udah cukup. Itu SJR udah ada hidup kok SJR itu kok. Udah, Oh, yang lain nggak perlu Bante? nggak usah lah, nggak usah. Nggak penting. Oke, siap. Terima kasih Bante. Coba sekarang diaktifin di Google Scholar-nya. Dapat nggak? Udah aktif belum itu? Coba share lagi. Coba share lagi, Mbak Mary. Biar yang lain nanti tanya. Coba klik sebelah kanannya, coba ini klik kanannya. Yang tadi betul posisi tadi. Ya, ini Bante ya di atas ini sudah biru nih. Iya, sebelah kanannya. Mana? Yang sebelah kanannya kan ada tanda itu kayak buku itu loh. Ya, Nah, itu kan sudah kalau ini Puzzle, udah puzzle. silang gini udah aktif berarti. ya. Udah biru Tadi saya berarti baru aktif ya. aktifin Bante. Baru diaktifkan Ya, tadi. Ya, oke. terima Sekarang kasih. coba Google Scholar di sini. Bante, maaf, Klik kalau itu. NA semua berarti belum ya Bante? Apa? Kalau NA tulisannya NA semua. Belum. No ranking berarti harus cari lagi Bante. Iya dong. Sudah keluar Bante? Nah, ini kan keluar kan? Ya, Yang udah banyak penelitian berarti kan udah nyicil ayam dulu gitu loh. Walaupun belum tentu sesuai dengan yang diharapkan kan. ya Bante. Oke, baik. Terima kasih Bang. Jadi, Kenapa kemarin sejak awal ya? ya. Jadi yang saya sudah download, saya cari lagi di sini gitu Bante. Cek satu-satu. Iya dong. Judulnya terus itu contohnya. Oke, baik Bante. Terima kasih. Kenapa sejak awal saya juga sampaikan yang kuanti itu harus punya jurnal dulu. Kalau nggak ada jurnalnya terus mau dianalisa, mau di kajian pustaka apa gitu loh maksud saya itu. Jadi bukan kemudian kok susah banget ya bukan. Daripada nanti sudah jalan berhenti. Seperti kemarin Jaslyn mau tetap mau nganu remaja terkait dengan itu ya sampai nangis. Nggak ketemu jurnalnya gitu ya nangis betul nanti. Nggak apa-apa sih kalau nangis rame-rame ya. Itu maksudnya. Kalau enggak kan, maka sejak awal sedang sampaikan bahwa yang tidak ada jurnal mending mundur teratur, cari yang ada jurnalnya. Tujuannya adalah diantaranya adalah salah satu jurnal-jurnal pendukung tadi. Lalu bagaimana kalau tadi dosen apa cari kalimat yang cocok dalam jurnal itu, kalimat atau paragraf yang cocok gitu aja lah. Paling gampang itu. Pasti ada yang cocok lah satu kalimat pun lah. Apapun penelitiannya seperti itu. Walaupun judulnya nggak ada korelasi misalnya Bante. Nggak ada masalah. Nah, kalau cari koreksi nggak bakal ketemu. Oke. Nah, itu justru yang nanti dipublish di jurnal yang butuh itu. Yang nanti akan ada publish.
Bagaimana Jaslyn? Udah tercerahkan? Sudah, Bante. Sudah. Nah, itu kan nggak jadi ganti judul lagi ya untuk muda-mudi ya. Ya, udah nggak Nah, nanti nek fix. sudah lulus meneliti boleh, nek belum lulus jangan. Jadi untuk penelitian Anda untuk mencari apa sih sebenarnya Anda selesai, tapi kan kuliah ini yang penting selesai dan lulus gitu. Ya pinter boleh tapi nggak lulus kan repot juga ya. Pas-pasan tapi lulus gitu lah. Mas Alfred sudah ada gambaran ya? Sudah Bante, sudah ketemu Bante yang Q1 juga. Ya kalau Diganti mau ke yang bahasa langsung Inggris dapat kayaknya lebih birokrasi ya gampang caranya Bante. desain direct gitu Mas. Oh iya Bante. Bante, dosen Ya, itu sudah pasti dosen pembimbing ya, Bante? apa? Dosen wali itu sudah pasti dosen pembimbing, Bante? Atau bagaimana? Ya, ya, ya. Oke. Misalnya cari di sini ya, di Perpusnas ini ya. Langsung cari desain direct seperti ini misalnya gini Mas Alfred. Anda cari di sini misalnya. Aduh kok lambat ya. Gini ya. Waduh, kok terlalu banyak, dapat 98.000. Kalau nggak dapat jurnal kan ya kasihan ya. Ini 89.000 loh. Saya tahun 2025 aja udah 7.000 loh. Saya hasil riset jurnal dari medical, saya misalnya ini dari riset artikel udah 3.000 loh ya. Saya ini riset artikel udah 3.000 loh ini. Jadi kalau mau bereputasi gampang ya. Yang saya cari tahunnya. Ini sudah tahun 2025 aja loh ini. Yang sekarang ini loh baru terbit loh. Saya tambahin lagi yang khusus terkait dengan misalnya bisnis enggak, psikologi misalnya ya. Ini jadi sedikit ya, psikologi. Udah dapat 800 ya. Ini apa lagi ya? Yang bahasa Inggris saja. Lagi 57 sedikit. Pilih-pilih terkait dengan personal psikologi 40. Tak tambahin lagi dengan apa lagi ya? Contextual behavior. Dapat 64 lumayan lah ya. Langsung saja di sini. Kita download semua 25 ini. Langsung keluar 25 kok. Tapi yang dapat ya, yang dapat 4 ini. Jadi tinggal Anda lihat yang bisa di-download saja. Saya udahlah open access saja lah. Tadi yang lain-lainnya
saya hilangin yang ini ya. Biar dapat banyak gitu. Saya mau cari yang open access saja. Ini dapat 400, tapi saya cari open access ada 400 ya. Lumayan, ini sudah ada dokumen semua kok. Buat semua ya. Bisa di-download semua gitu loh, karena open access. Nah ini kalau mau cari jurnal kok kesulitan kan ya sayang ya. Sains Direct bereputasi ini. Juga pengindak yang juga terkenal sini. Misalnya 25 ini langsung saya download gitu. Saya klik dulu ya. 25 ini kan udah ada PDF semua ya. Ini. Langsung di-download semua, Mas. 25. Sekali download dapat 25 ya. Tinggal Anda masuk di repositorinya Perpustakaan Nasional, daftar kemarin. Udah punya ya? Sudah, Bante. Nah itu. Jadi, kan nggak usah susah-susah ya. Kalau ini misalnya ditampilin, saya mau nampilin misalnya 100. Ya tampilin nanti 100, terdownload 100 itu. Seratus ya. Langsung kita klik di sini. 100, download aja 100 langsung. Aduh, malah bingung nanti 100 ini bacanya gimana. Nah, nanti dari 100 itu pilihin mana yang cocok gitu. Misalnya ini Mindfulness and Curriculum School, misalnya ini Mbak Mary, ada kaitan dengan ini. Yang nomor 1 ini ya. Ini remaja bisa. Ya tinggal tambah aja di sini tentang misalnya di sekolah mana gitu. SD atau SMP gitu. Untuk anak-anak atau remaja tambahin aja sini. Bante kalau di Perpusnas ini nggak bisa langsung tahu bereputasi atau tidak ya Bante? Kalau yang ini ya, yang apa namanya, yang di indeks ini rata-rata pasti ya. Tapi kalau hanya kita ya carinya satu-satu tadi. Ini contoh ya. Kalau misalnya di ini, sebentar, Sains Direct. Taylor ini kan juga bereputasi ya, pengindak ini. Ini Willy ini kan juga bereputasi ini. Banyak yang bereputasi juga kaitan dengan library-nya ini. Sayang di sini tidak apa namanya tidak eh, langganan Scopus ini. Tapi Anda masuk aja Scopus itu bisa juga cari, oh dapat kok. Nanti judul-judul di situ baru rata-rata pasti bereputasi. Caranya gitu ya, cara yang bahasa bodohnya ya. Tadi kalau misalnya Mas Alfred cari kesusahan ya, cari satu variabel dulu. Nanti 2 variabel langsung gitu ya.
Sudah bisa Bante tadi di translate ke bahasa Inggris judulnya langsung ketemu banyak Bante. Makanya, dan carinya diterjemahkan bahasa Inggris dulu kalau yang di sini saya direct ya. Iya Bante. Jadi ini kan ibaratnya itu berlimpah ya, ruah ya. Apa namanya jurnal lah. Kalau tidak jurnalnya ya nangis itu nangis, akan nangis nanti gitu. Jadi nanti ngumpulkan tugas hanya 3-4 lembar karena nggak ada yang dikaji. Kalau misalnya apakah proposalnya dibatasi halamannya? Tidak dibatasi. Jadi kalau misalnya latar belakangnya ada 3 lembar, itu kan kajian pustakanya ya paling enggak ya kali 3 kan, minimal kan gitu loh. Atau kali 4 kan minimal gitu. Jadi kan proporsional gitu. Bab 3-nya sedikit aja karena itu metodologi aja kok. Nggak perlu teori dari mana-mana, nggak perlu. Langsung apa yang Anda ingin lakukan dalam metodologi itu sudah cukup. Kecuali Anda punya metodologi baru, supaya tidak banyak pertanyaan ya dicarikan sumber referensinya gitu. Seperti di Eskohos ini juga banyak jurnal-jurnal bereputasi. Eskohos ini. Ada pertanyaan? Namo Buddhaya Bante. Tadi kan Udah ya. menyangkut pertanyaan Ibu Mary itu, dosen wali itu pembimbing akademik atau pembimbing skripsi? Ya pembimbing akademik toh. Nanti kan ada pembimbing akademik sama pembimbing tesis. Nanti berikutnya. Oh, saya tadi nggak bilang ada jadi pembimbing, ya pembimbing yang mana? Karena gara-gara pembimbing ribut, ini kan yang UGM jadi ribut. Ya nanti yang sekarang pendamping akademik itu pasti nanti jadi pembimbing 1. Pembimbing akademik itu jadi pembimbing di tesis juga gitu Bante. Iya, Oh, maka bisa komunikasi kalau ada ide-ide ini nanti sudah oke, proposalnya sudah oke, nanti langsung konsultasi sama pembimbing akademik. Supaya nanti kalau oke lanjutin. Bisa juga nanti diberi masukan lagi. Gitu. oh iya Kalau Bante. lo Terima kasih. Ya Bante, ya Bante. bagus lanjut kan gitu aja. Baik Bante, terima kasih Bante. Saya rasa sih tinggal apa ya, ini kan ya jadi bukan yang sulit, tinggal memang butuh ketelatenan ya. Telaten itu apa ya? Bahasa telaten bahasa Jawa. Ketekunan Bante. Ah ya, ketekunan gitulah. Butuh ketekunan masing-masing dan apa namanya ya dikit-dikit tambah bukit gitu. Saya rasa nggak ada kendala lah. Karena apa? Karena kan banyak platform, apa namanya, kemudian tool-tool pakai yang memudahkan juga untuk menemukan dengan cepat. Seperti tadi misalnya sudah punya jurnal, itu kan salah satunya tadi pakai apa namanya, eh, pakai Skispace. Kalau nggak mau pakai Skispace ya pakai yang lain. Pakai ini juga boleh.
dari Google juga. Tinggal Anda masukkan sini misalnya jurnal-jurnalnya di-upload ke sini, sama di sini juga memberikan bantuan juga untuk kajian pustaka ya. Seperti ini. Jadi sumber-sumbernya sudah langsung Anda tanyakan, misalnya teorinya siapa dari sekian banyaknya ini. Ini bisa 50 ya. 50 artikel langsung. Kalau tadi di Skillspace kan atau di typeset tadi kan terbatas kalau yang tidak berlangganan. Kalau di sini gratis itu bisa. Ini bisa disampaikan di sini, langsung nanti dianalisa di sini. Kan membantu membacakan ya. Bahkan peta pikirannya pun bisa dibantu juga di sini. Tergantung ada catatan ini juga bisa dimasukin gitu. Silakan aja ya. Kalau nggak ngerti cara menggunakannya ya baca tutorial ya. Seperti ini ya. Nah, udah ada lagi ya. Misalnya dari definisi ke konsep. Misalnya di sini ada ini langsung udah gini ya. Udah ditemukan tempat-tempatnya gini. Lagi, sini lagi. Ya, ada lagi. Lagi ya. Nah, ini kan bagus ya. Dari sumber tadi, satu ini hubungannya dengan terkait dengan ini. Sudah ada poin-poinnya. Di positif thinking ini ada lagi. Aduh, keren ya. Kaitan dengan negatif, pemikiran negatif. Keluar lagi. Oh, kemudian dengan moderasi rule-nya ada beberapa. Di reg ini ada beberapa nggak ini? Oh, ada berapa ya? Jadi terus saja. Tapi yang sebelah kanan ini sudah selesai nih. Keren ya? Dengan tipe BA-nya ditemukan di sini. Efek terhadap agresi. Ini ketemu di sini ya. Tadi dari beberapa jurnal aja ya tadi ya. Ini untuk penelitian ke depan ini loh yang nggak dapat judul-judul tentang mindfulness tadi ini dari kasih ini. Oke lah ya, keren ya. Definisi konsepnya apa, general definitionnya. Oh ini ada di sini. Wah gampang ya kita ya. Ini kalau nggak cepat selesai kan sayang ya. Tinggal di
peta konsepkan saja. Jadi dari satu kata kunci lah, nanti Anda bisa kata kunci apa nanti kalau dipetakan ya gini. Membantu banget lah inilah ya. Tadi hanya kita klik yang ini, peta ini loh, peta pikir ini. Dari tema Anda, misalnya dapat ketemuan sih kan melempar gini kan. Netbook itu udah lumayan bantu lah. Menurut saya sih netbook ini gratis ya. Kalau ingin gratis lagi setahun, 15 bulan ya, Anda daftar. Ada yang gratis 15 bulan. Dan bisa menggunakan Vio 3. Bisa membuat video yang lebih bagus. Ada gambaran ya teman-teman ya. Jadi kalau mau kajian pustaka melalui notebook itu durasinya yang sudah dikumpulin, yang sesuai dengan judulnya, taruh saja di situ, nanti disuruh menganalisakan dan keterkaitannya kayak apa seperti tadi dipetakan tadi ya. Supaya logikanya lebih clear gitu. Ya dicoba-coba lah ya. Ini kan karena ada alatnya, ada toolnya dan tidak perlu bayar ya kalau itu. Bisa dipahami ya ini ya. Jesslyn nanti nyoba pakai netbook, kajian pustakanya. Apakah yang Anda sudah tulis sama yang nanti dari hasil netbook bagus mana gitu. Tinggal bandingin aja. Oh ternyata kok bagus ini ya, kok membantu idenya. Cara memaparkannya kok lebih baik lah. Yang kita pelajari bukan sekedarnya isinya ya. Cara memaparkan, gaya bahasa itu menjadi penting kalau nulis. Jadi bukan bagusnya menurut saya, tapi dia memaparkan ini kan logikanya kok bagus, alurnya. Nah itu yang kita pelajari kalau baca dari mesin-mesin itu. Tapi ada yang kata-kata yang rutin diulang-ulang ya itu ganti. Jangan pakai yang rutin diulang-ulang gitu. Bisa nyoba ya? Bisa Bante udah coba. Nah itu nanti kan bantu banget itu. Pak Febri? Tadi Bante kata yang apa rutin diulang-ulang itu maksudnya yang seperti apa tuh Bante? Contoh misalnya ya di ChatGPT atau di catat yang lain. Nah, ini adalah signifikan. Nah, itu sering diulang. Di samping itu, nah gitu-gitu kan nggak masuk akal ya. Kalau di samping itu, kalau nggak di atas ini. Nah, kata-kata yang kadang-kadang eh, apa namanya yang tidak penting tapi diulang. Maka butuh ditulis ulang, dicek kembali. Itu tuh sebenarnya gitu. Kita sebagai peneliti yang ngerti alurnya. Biasanya mesin itu sukanya maksa gitu. Agak maksa mesin itu. Harusnya lah gitu. Tidak layak digunakan. Maksudnya jarang digunakan gitu loh. Oh, baik Bante. Terima kasih Bante. Nah, kita lihat contoh lah Pak. Ini yang gampang ya.
Misalnya contoh ini, kita baca redaksinya ya. Itu kan kadang-kadang ajaran Buddha menekankan prinsip etika yang sangat relevan lah. Gini-gini kan terlalu berlebihan ya. Bagi berkelanjutan kebris sama jiwa calon apa mengajarkan mata pencaharian benar yakni tidak merugikan makhluk hidup. Nah, kalau informatif seperti ini aman gitu loh. Nah, ini lebih normatif ya. Ada kadang-kadang yang sangat ditekankan begitu. Ini contoh ya. Contoh yang lain misalnya seperti gini ini. Nah ini. Kadang-kadang ada signifikan, relevansinya apa, yang dibesar-besarkan gitu ya. Nah itu yang tugas kita sebagai apa namanya penulis yang nanti misalnya signifikan diganti di parafrase dengan yang lain gitu ya. Nah, urgensinya misalnya kadang-kadang gitu. Semestinya, nah itu kata seperti itu kan persuasif. Maka buat narasi akademik kemudian informatif seperti itu. Jangan persuasif, nanti jadi sales, jadi marketing. Nah, itu persuasif biasanya yang digunakan. Jadi yang kemarin misalnya awal-awal yang belum ganti-ganti, yang sudah sejak awal konsisten, nah itu kan sudah mulai bagus mapan karena sudah dikaji dari beberapa mata kuliah seperti itu ya. Evelyn bagaimana? Ya, Bante. Bagaimana? Udah sampai mana? Udah studi ya? Dua, Bante. Hmm, oke. Ya. Silakan mengerahkan segenap energi, sumber daya dan apa namanya berbagai platform supaya mendapatkan informasi lebih cepat ya, lebih cepat dan juga Anda belajarnya juga lebih cepat. Jadi saya lebih melihat karena kita nggak punya bahan di kepala, maka dengan menggunakan berbagai platform akan menginformasikan yang baru, yang baru. Dengan yang baru inilah kita olah kembali, dituangkan ke dalam apa namanya proposal ini sehingga menjadi lebih baik seperti itu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak sampai sini dulu dan ini apa namanya akhir perkuliahan kita dan kita tinggal nunggu hasilnya saja. Buat yang sebaik mungkin, selengkap mungkin sehingga syukur kalau ada waktunya tambahkan mungkin wah saya iseng-iseng mau buat instrumennya sekalian boleh kan lebih bagus nanti langsung bisa jadi gitu ya di apa namanya Anda tinggal seminar udah oke tinggal apa nyebar data tinggal ngambil data udah langsung apa namanya sudah selesai seperti itu jadi jangan bayangkan bahwa proposal itu susah gitu. Walaupun rasanya susah tapi gampang gitu. Dengan Anda katakan gampang nanti semua gampang gitu. Gitu. Kalau Anda katakan susah ya susah semua. Dan kalau sudah katakan susah, begitu lihat
komputer, mau ngetik, tangannya pegel, perut lapar, ngantuk gitu. Tapi kalau Anda suka, begitu lapar apapun, walaupun sudah ngantuk, ngetik itu mau berhenti nggak mau berhenti gitu, karena seneng gitu. Yang penting seneng, soal hasilnya baik atau tidak nomor dua. Tapi selesainya itu yang penting. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam, dan Bante, apa namanya, sebelum tutup Bante, ya, gini Bante, kan kita ada judul, ada proposal. Ini yang kita misalnya sudah merasa yakini, kita bawa ke dosen wali itu Bante. ya nanti setelah proposalnya jadi, Pak. Iyalah, maksudnya kalau sudah jadi itu waktu balun jadi dibawa langsung ke dosen wali tanpa sebelumnya konsultasi sama dosen walinya gitu. Nggak apa-apa, ini kan mata kuliah sudah selesai. Nanti kalau udah bagus kan, dosen wali tinggal lanjut gitu kan. Iyalah Bante, terima kasih lah Bante infonya. Tinggal lanjut kan udah oke gitu. Iya Bante. Oke, Ya, Bante, jadi semangat Pak. Jadi Bante izin Bante. walaupun waktunya mungkin susah dibagi, ya dibagilah. Sediakan waktu 1 jam sehari gitu aja Pak, nggak usah panjang-panjang. Oh ya, Bante, izin Bante terkait dengan judul proposal kan saya belum dapat Bante. Tadi saya sudah cari yang sekarang bagaimana menurut Bante? Apakah sudah layak diteliti atau masih belum Bante? Boleh Mas, boleh, nggak apa itu. Itu kan masih apa namanya, bisa diskalakan. Kalau prestasi itu susah diskalakan. Ya bisa saja sih, tapi nanti banyak pertanyaan. Kasihan nanti jawabnya. Karena nanti tidak mungkin 2 poin itu mempengaruhi yang satu pasar gitu loh. Oke Bante. Pasar itu kan macam banyaknya gitu. Oke Bante, matur nuwun Bante. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan GPL ya, nggak pakai lama. Langsung GL Pro gitu, genjot tapi jangan protol gitu. Genjot selesai gitu. Oke, selamat malam. Nama saya Budaya, nama Budaya. Dalam budaya. Budaya. Ya, Bante. Terima kasih Bante, selamat malam. Terima kasih Bante. Terima kasih Matur nuwun Bante. Malam Bante. Terima kasih Bante.